Halo Bro dan Sis, apa kabar kalian semua? Kita lanjut di cerita Elite Squad Part 2. Produser berusaha mengembangkan cerita mengenai karakter Kapten Nascimento dan pasukannya dalam sebuah cerita baru yang kali ini diklaim oleh filmnya sebagai full fiksi. Kalau ada kesamaan dalam cerita, itu hanya kebetulan semata. Terdengar seperti sebuah alibi agar nggak diburu oleh orang yang terkait. Baiklah, sebagai pemirsa, kita tidak usah mempermasalahkannya, kita ikuti saja keseruan ceritanya. Mengambil setting beberapa tahun kemudian ketika Pak Kolonel Nascimento makin ruwet menghadapi musuh-musuhnya. Saat itu ia baru keluar dari rumah sakit dan dibuntuti oleh seseorang. Ketika ia masuk ke dalam mobil lalu cabut, dia pun masih dibuntuti oleh mereka. Di perempatan jalan, muncul kemudian beberapa mobil yang kemudian melakukan pemblokiran. Tanpa ampun mereka pun menghantam mobil jagoan kita dengan serangkaian tembakan-tembakan. Pertanyaan dari film ini adalah siapa pelaku dari penyerangan tersebut? Apakah dari pihak polisi korup atau bandar narkoba? Atau kolaborasi di antara mereka? Cerita film ini berkembang 4 tahun sebelum kejadian tadi dari penjara Banggu 1, sebuah penjara yang merupakan tahanan bagi para gangster narkoboy hasil cidukan pasukan Bope. Untuk menghindari tawaran yang gak jelas, di penjara ini tiap tahanan dipisah menurut kubunya masing-masing. Yang mereka lakukan di dalam ternyata gak jauh beda dengan di luaran, saling bunuh untuk bisa jadi dealer paling number one. Pak Kolonel sebetulnya nggak peduli kalau para gangster itu saling cincang di dalam penjara. Namun kemudian muncul sebuah opini yang dikembangkan oleh seorang akademisi yang justru malah menyudutkan keberadaan pihak Bope. Profesor Varga, sang akademisi yang juga aktivis human rights, menyampaikan teori bahwa keberadaan penjara khusus itu justru malah memperburuk keadaan. Dia menyampaikan hasil statistik bahwa sejak berdirinya Banggu 1, jumlah penghuni penjara malah meningkat berlipat-lipat. Penindakan yang keras dan brutal hanya akan menghasilkan output yang sama saja, malah tambah memperparah. Pada saat yang bersamaan sedang terjadi kerusuhan di dalam penjara yang melibatkan salah seorang oknum penjaga. Ketua geng The Red Commandos yang bernama Beirada balik menyekap penjaga tersebut lalu habis membabatnya. Beirada and the gang hendak membalaskan dendam terhadap geng tetangga. Dengan bekal kunci dari penjaga tadi, mereka pun masuk ke bilik seberang untuk mencari orang yang mereka cari. Orang tersebut setelah habis mereka siksa, lalu mereka bakar hidup-hidup di dalam kamar. Mereka pun telah menawan beberapa orang penjaga. Beirada menolak ketika diminta untuk melakukan nego. Ia tidak mau bicara sama pihak aparat, orang ini hanya mau bicara dengan Profesor Faraga seorang. Sang profesor yang saat itu sedang memberikan materi kuliah langsung dijemput dan diminta segera datang ke TKP. Kericuhan yang terjadi di penjara itu termonitor oleh Kolonel Nascimento dari kantornya. Saat itu orang-orang Beirada sedang mencoba untuk mendobrak pintu agar bisa masuk ke ruangan yang berikutnya. Sepertinya mereka pun akan melakukan pembantaian terhadap penghuni sana. Mas Mento tetap mengutus Matias dan pasukannya untuk datang meskipun akhirnya ia akan membiarkan mereka masuk. Matias dan kawan-kawan tiba di TKP dan sigap memantau situasi. Mereka ambil posisi di seberang ruangan di mana The Red Commandos sedang menawan sang penjaga. Matias berada pada posisi yang enak untuk melakukan eksekusi. Mas Mento minta dia tahan dulu, terlebih dahulu ia hendak minta restu dari Pak Gubernur. Orang-orang di gubernuran sebetulnya sudah setuju agar mereka itu dibiarkan saling bunuh saja, tapi Pak Gubernur tidak ingin ada bunyi-bunyi bising. Dia menyuruh Mas Mento agar menunggu pihak aktivis. Tidak lama kemudian datanglah Mr. Fraga. Ia meminta Pak Kolonel untuk menahan serangannya, dirinya hendak masuk untuk melakukan nego agar Beirada mau melepaskan para penjaga. Fraga memang berhasil membujuk Beirada agar menurunkan senjatanya dan melepaskan para tawanan.
Namun begitu tawanan itu dibebaskan, pasukan Matias langsung masuk dari ruang seberang dan menghajar anggota Red Commando yang lain. Hanya tersisa Bayrada yang kini punya Fraga sebagai tawanannya. Namun rupanya orang ini benar-benar percaya kepada sang aktivis. Ia kembali mau dibujuk agar menurunkan senjatanya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Matias. Dia berhasil membidik kepala Bayrada. Tindakan sapu bersih yang dilakukan oleh anggota BOPE kemudian diprotes keras oleh sang aktivis. Kepada media, dengan bukti cipratan darah pada kaosnya, Fraga berkoar-koar bahwa BOPE sudah melakukan tindakan brutal dan keji yang tidak berkeperi premanan. Lebih jauh lagi, ia menilai bahwa tindakan BOPE ini adalah usaha untuk melakukan pembersihan etnis tertentu dengan sikap dan jiwa yang pengecut. Dengan lantang, Mr. Fraga mengutuk keberadaan BOPE, organisasi aparat pemerintah yang berlogo tengkorak dan pisau itu. Mas Mento yang kini hidup sendiri menyaksikan Fraga mengecam dirinya dan juga Pak Gubernur yang telah membiarkan aksi pembantaian itu terjadi. Sebetulnya semua hal itu nggak jadi pikiran buat Pak Kolonel kalau saja Diogo Fraga ini bukan ayah tiri dari Rafael, anak lelakinya. Mr. Fraga adalah suami berikut dari Ana, mantan istrinya. Selanjutnya yang terjadi adalah urusan politik dan politikung. Merasa image-nya sudah tercoreng, Pak Gubernur kemudian meminta Pak Kolonel untuk melakukan klarifikasi kepada media. Matias yang gak terima kalau mereka harus merunduk, merelakan diri untuk maju sebagai kambing hitam, namun ditolak oleh atasannya itu. Sebagai pimpinan komando, dia merasa harus tetap bertanggung jawab. Pak Kolonel kemudian mencari Pak Kapolda untuk terlebih dahulu melakukan koordinasi. Orangnya sendiri saat itu sudah berniat hendak memecat kolonelnya ini. Mas Mento sampai di lokasi tempat makan dan ternyata ia malah dapat sambutan dari warga yang mendukung tindakannya. Melihat bahwa Komandan BOPE ini mendapatkan dukungan dari warga, akhirnya Kapolda pun terpaksa berakting seolah-olah mendukungnya pula. Rakyat yang juga diwakili oleh media lain memang sangat senang melihat gangster-gangster itu terbasmi dari kota mereka. Sebuah talkshow terang-terangan menyatakannya dan meminta agar Pak Gubernur tidak mencopot Pak Kolonel dari jabatannya. Meskipun demikian, Pak Gubernur tetap dengan kepentingannya untuk menjaga citra sebagai pemimpin yang membela hak asasi manusia. Dia tetap mencopot jabatan Nascimento. Sebagai sedikit penghibur, Pak Kolonel memang tidak lantas dibikin nganggur. Dia diberikan jabatan yang lebih eksklusif dari sebelumnya. Mr. Nascimento dirangkul oleh Badan Intelijen Kota dan diberi jabatan sebagai pengawas dari seluruh aksi kriminal di kota mereka. Posisi yang tidak memungkinkan baginya untuk memberi komando bagi aksi di lapangan. Tumbal dari insiden kemarin adalah Kapten Matias yang juga dipecat sebagai anggota BOPE. Dia dikembalikan ke posnya di kantor polisi dan diposisikan sebagai bawahan Fabio yang sekarang sudah menjabat sebagai Kapolsek baru. Oleh si Fabio ini, Matias yang sekarang lebih ke orang lapang balik lagi disuruh jaga pos arsip. Mana ruangannya sekarang udah bapuk dan berantakan tak terurus. Merasa direndahkan dan dihinakan, Matias akhirnya nekat. Ia melakukan wawancara dengan seorang wartawan, ngata-ngatain gubernur yang ia bilang cuma cari pencitraan. Hasilnya dia pun akhirnya dipenjara selama 1 bulan. Pak Kolonel yang merasa prihatin dengan nasib mantan bawahannya itu akhirnya datang menjenguknya. Sementara itu Matias sendiri gak merasa terkesan telah dijenguk oleh kolonelnya. Merasakan ada bicara yang kurang hormat dari Matias, Pak Kolonel balik membentaknya dan menyuruh agar lain kali dia lebih mikir kalau mau bertindak. Ngecam gubernur segala yang mana akhirnya malah kena penjara. Matias balik memperingatkan bahwa Pak Kolonel kini sudah gaul sama orang-orang yang cuma peduli politik. Sistem itu nggak akan bisa berubah, yang ada malah dirinya yang nanti akan berubah. Pak Kolonel sangat terpukul mendengar ucapan Matias yang makjleb itu. Sementara itu, angin yang sedang berada di sisi Mr. Fraga ia manfaatkan untuk maju menjadi caleg. Alih-alih Mr. Fraga yang sedang berada di atas angin, nasib Mang Mento malah makin terdesak lagi. Anaknya yang ikutan tanding judo jadi nggak mau tampil maksimal. Ia bilang karena dirinya nggak mau seperti sang ayah yang doyan dengan kekerasan. Rupanya anak ini sudah kena doktrin dari ayah tirinya.
Meskipun demikian, Pak Kolonel tetap coba agar tidak terpengaruh dengan mumetnya kehidupan pribadi. Ia salurkan rasa mangkalnya itu pada pekerjaan. Skuadnya ia bikin makin garang, layaknya satuan mesin perang. Armada Bope makin diperkuat, kini mereka punya tambahan beberapa mobil dengan pelengkap 1 unit helikopter. Bapak Kolonel ini tetap turun langsung menindak jalanan. Kolonel Nascimento gak terima dibilang sudah lemah oleh Matias. Dia membuktikan diri dengan tetap garang menghajar para bandar. Posisinya sebagai pengawas di bagian Sekretariat Pertahanan Daerah, ia manfaatkan dengan maksimal. Daerah penyuplai barang sudah dia lemahkan, saatnya untuk menunggu sistem bejat itu untuk kemudian goyang. Polisi korup yang minta jatah kini jadi kurang cuan. Mau diancam dengan cara apapun, para pengedar nggak akan mampu bayar karena memang nggak punya uang. Boro-boro bayar upeti yang sekian rupiah, buat bayar tagihan TV berlangganan saja mereka ngap-ngapan. Seorang oknum polisi bahkan sampai harus menjarah tas milik pengedar setelah sebelumnya membantai keduanya. Sem a mesada do tráfico, os corruptos não iam se entender. Roja, si oknum ini, mulai komplain sama Fabio, sementara orangnya sendiri nggak punya power untuk merubah keadaan. Gesekan mulai terjadi di antara mereka. Gamang karena terus digedor Roja, Fabio mulai komplain ke pihak atas yang mana mereka pun tidak punya alasan untuk menghentikan Nascimento. Fabio makin pening menghadapi keadaan itu. Kolonel Nascimento mentargetkan bahwa orang di dalam sistem bejat itu kemudian akan tumbang, namun kondisi di lapangan tidak selalu bisa diperkirakan. Terinspirasi oleh ucapan gangster kemarin yang bilang kalau orang daerah kumuh pun pada doyan masang TV kabel, Roja balik lagi dengan target jarahan lain. Kini pemasang TV kabel mulai jadi incarannya, ia tagih uang Jatprem. Setelahnya, penerapan pajak pungli ini merambat pula pada produk yang lain. Uang keamanan tokola, uang kebersihan sampai depo gas melon segala. Roja dan kawan-kawan mengesiskan diri jadi tukang palak di daerah itu dan lama-lama merambat juga pada Jatprem para angkot. Dia nggak peduli dan nggak mau nego dengan para pemilik angkot itu. Siapa-siapa yang menolak langsung ia sikat di depan umum. Absennya para dealer narkoboy ini ternyata malah memicu sebuah sistem baru yang mana terus berjalan hingga 4 tahun lamanya hingga saat itu. Tindakan Kolonel Nascimento ternyata malah menimbulkan sebuah monster yang baru. Statement Mr. Fraga tempo hari tentang efek dan akibat dari penindakan yang brutal itu akhirnya harus diakui benar oleh Mas Mento. Akar masalah lanjut berkembang karena kelompoknya Roja ini saat itu sudah bergerak lebih terorganisir. Menurut pantauan Mr. Fraga, kini organisasi mereka sudah mirip seperti para mafia. Saksi yang melapor tidak lama kemudian akan ditemukan tanpa nyawa. Keberadaan mafia ini kemudian ia presentasikan langsung ke hadapan Presiden Brazil. Sanggahan kemudian muncul dari Fortunato, sang mantan reporter yang kini sudah masuk jadi anggota DPR Pusat. Dia menepi spekulasi telah tumbuhnya sebuah mafia. Dia menganggap bahwa insiden-insiden yang terjadi cuma usaha bela diri dari warga saja. Bertepatan dengan masa pemilu yang akan datang, seperti juga politisi lain, Pak Presiden pun tidak ingin ada kegaduhan. Untuk sementara, ia meminta agar Mr. Fraga menyimpan dulu dokumen penelitiannya baik-baik saja. Namun bukan Mr. Fraga namanya kalau nggak belak-belakan menebar opini secara publik. Dalam masa 4 tahun itu, publik Kota Rio masih menyangka bahwa tindakan Pak Kolonel telah terbukti tepat guna. Guarasi sang Kapolda yang kemudian mendapatkan untung, dia naik jadi anggota DPR Pusat. Pak Gubernur sendiri sudah terjamin elektabilitasnya untuk pemilu yang akan datang. Kini menjelang waktu pemilu dan pilkada, gerombolan mafia Roja malah berada di atas angin. Jika sebelumnya para polisi dan politikus ngambil Jatprem dari kawasan kumuh, kini mereka malah berusaha merangkul untuk mencari dukungan suara. Roja sang penguasa daerah tentu saja jadi makin merasa punya posisi tawar. Di depan warganya, dia memberi maklumat agar komunitas mereka full memberikan coblosan kepada 3 orang itu. Di balik itu, ia sendiri sebetulnya masih gamang dengan wilayah Tangge, sebuah wilayah yang juga sekawasan di wilayah Kota Rio bagian barat.
Mereka belum berhasil menguasai daerah tersebut karena masih eksisnya gerombolan pengedar bersenjata berat. Rocha minta Fabio untuk mengurusi wilayah tersebut. Rupanya selama itu, orang yang berperan sebagai algojo dari kawanan mafia ini adalah orang kepolisian sendiri, bawahan dari Fabio yang konsisten jadi polisi korup. Siang itu dilakukan sebuah operasi terhadap kantor polisi di wilayah Tangge. Kawanan milisia bawahan Fabio dengan seragam serba hitam dan bertopeng datang melabrak kantor Kapolsek. Mereka meminta agar Pak Kapolsek memberi kunci ruang arsenal. Komplotan ini melakukan penjarahan terhadap persediaan senjata milik aparat sendiri. Konyolnya, insiden itu kemudian jadi bahasan Fortunato yang masih sering tampil di televisi. Dia tidak sadar bahwa aksi tersebut adalah efek kedatangannya tempo hari ke kandang mafia. Pihak yang ia curigai sebagai pelaku teror itu adalah para gangster narkoboy penghuni wilayah Tangge. Seperti biasa, dengan pernyataan yang lantang, orang ini meminta agar Pak Gubernur segera melakukan tindakan. Demi pencitraan di depan publik biar terlihat berwibawa, Pak Gubernur bersama stafnya pastinya setuju untuk segera ambil tindakan. Seorang wartawan kemudian datang meliput ke lokasi TKP. Simba ini melakukan interview terhadap Pak Kapolsek. Sebuah hal mengejutkan kemudian dispil oleh Kapolsek. Ia memberi keterangan bahwa pihak pelaku adalah polisi sendiri, bukan dari pihak para gangster. Ia mengenali dari sepatunya dan juga istilah yang mereka pakai dengan menyebut kata arsenal sebagai gudang senjata. Istilah itu hanya dipakai oleh kaum aparat saja. Mbak wartawan ini kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Mr. Fraga. Mendengar hal itu, Mr. Fraga makin yakin akan adanya gerakan yang sifatnya sangat terorganisir yang ia sebut sebagai mafia. Ia pun sekalian memberikan dokumen hasil investigasinya agar dipelajari oleh wartawan itu. Bang Mento sendiri sudah mendapatkan info bahwa Pak Gubernur sudah kasih instruksi agar dilakukan pendudukan terhadap wilayah Tangge. Kabar itu sampai pula kepada Fabio yang lantas memanggil Matias untuk melakukan pertemuan. Dengan alasan ingin sama-sama memberantas para bandar, Fabio dan Rocha meminta agar Matias ikutan turun dalam operasi besar yang akan dilakukan. Keduanya butuh orang yang tepat untuk bisa menaklukkan para gangster wilayah sana. Siapa lagi orang yang tepat kalau mantan kapten yang sangat tegas ini? Rocha langsung pesan sama pihak atasan agar Matias ditarik balik ke dalam Bope. Demi kepentingan operasi, request itu akhirnya diluluskan oleh atasannya. Pak Kolonel sendiri ingin memastikan dulu apakah betul mereka adalah pelaku perampokan senjata tersebut. Dari rekaman-rekaman hasil surveillance, dia mendapatkan kesimpulan bahwa para bandar gak ada sangkut pautnya dengan perampokan kemarin. Rapat umum kemudian dilakukan di kantor Sekretariat Keamanan Daerah, di mana di sana Matias hadir mewakili Bope. Kepada Bapak Pimpinan, Bang Mento menyatakan bahwa menurut hasil penyelidikannya, senjata curian itu tidak berada di daerah Tangge. Pak Pimpinan ternyata lebih percaya keterangan dari informannya Fabio, meskipun ketika ditanya tentang identitas informannya itu, jawaban Fabio berkesan gak jelas. Kepala Sekretariat tetap berkeputusan bahwa mereka akan mengikuti titah gubernur untuk melakukan operasi besar ke daerah itu. Operasi pendudukan kawasan full preman ini dimulai sejak sehari sebelumnya. Matias menerapkan strategi penyusupan secara terbuka. Dia pura-pura jadi salah seorang polisi korup. Dengan santai mereka pun bisa mangkal di lokasi itu. Esok harinya, barulah pasukan Bope datang dengan misi operasi. Secara terbuka, mereka langsung melakukan penyerangan. Pertempuran terjadi dengan sengit karena preman-preman kampung ini memang betulan sebuah gudang senjata. Dengan mobil anti peluru, pasukan Bope maju merangsek ke dalam wilayah pemukiman warga. Namun demikian, mereka harus tertahan di sebuah tikungan yang dihalangi oleh sebuah bangkai mobil. Para begundal bisa kabur tanpa terkejar. Saat itulah pasukan Matias yang sudah berada di dalam melakukan serangan susulan. Santai saja, mereka mencegat para bandit yang sedang berlarian. Dari pusat, Kolonel Nascimento kemudian meminta agar pasukan Bope mengirim video dari senjata-senjata mereka.
Fix sudah bahwa senjata itu bukan hasil curian dari kantor polsek tempo hari. Satu orang lagi yang masih lolos adalah Velpa, sang gembong wilayah. Sempat dia nyebrang jalan dan terlihat oleh Fabio dan Roja. Matias dan kawan-kawan yang langsung melakukan pengejaran. Setelah lumayan dibikin repot, akhirnya ia kena tembak oleh seorang sniper. Matias berhasil meringkusnya. Só teve problema. O Rocha foi chamar justo. Dikira bahwa urusan bakal beres, namun tidak jika Matias yang sedang berada in charge. Sebagai anak didik dari Bang Mento, ia terlebih dahulu harus mencari tahu keberadaan senjata-senjata curiannya. Seperti kepada begunda lain, dia pun terus melakukan siksaan sampai orang itu mau buka suara. Karena Velpa memang gak tahu menahu soal senjata curian, sampai disiksa hingga penyek pun ia tetap tidak bicara. Roja dan Fabio yang menunggu lama lalu jadi penasaran. Mereka pun segera menghampiri lokasi TKP. Melihat bahwa Matias sedang mencoba mengorek keterangan tanpa basa-basi, Roja langsung mendor ketua geng ini. Tindakan Roja ini lalu dipertanyakan oleh Matias. Sudah capek-capek dia dari tadi korek keterangan lalu dibunuh begitu saja. Matias menyuruh anak buahnya untuk mengamankan jasad korban. Kemudian ia pun minta bicara dengan Fabio seorang. Matias mulai mencium aroma-aroma yang gak sedap dari kelakuan para polisi korup ini. Matias kini minta keterangan jelas dari informan yang mereka maksud. Merasakan adanya sebuah ancaman, dengan keji Roja lalu menembaknya dari belakang. Tindakan itu bikin Fabio jadi shock berat. Dia ini meskipun seorang bajingan, namun tidak sekejam Roja. Roja yang justru bawahannya ini kasih instruksi agar mereka segera cabut dan anggota lain diminta untuk memberikan kesaksian palsu. Pihak atasan dari Sekretariat Keamanan Pemda sama sekali tidak peduli dengan kematian Matias. Mereka menganggapnya hanya korban saja dari sebuah operasi yang sukses yang mereka lakukan kemarin. Siang itu di esok harinya, Korps Satuan Polisi melakukan pemakaman terhadap Kapten Andre Matias. Fabio yang ikut merasa berduka memberikan salut terakhirnya untuk sejawatnya ini. Selepas pemakaman, Pak Kolonel langsung datang menghampiri Fabio. Dia mengancam akan mengusut tuntas kematian Matias. Fabio yang merasa simpati, dia tidak menanggapinya. Dia mempersilahkan Pak Kolonel untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Pak Kolonel sedang mencari celah untuk dilakukan penyelidikan. Info itu kemudian malah ia dapat dari anaknya. Sang anak rupanya nguping pembicaraan sang reporter dengan ayah tirinya soal dugaan bahwa tentara milisia dari pihak mafia adalah dari kalangan polisi sendiri. Perkembangan kemudian terjadi di balik layar. Clara, sang reporter yang tempo hari melakukan interview terhadap Kapolsek, ternyata makin tergerak untuk melakukan investigasi lanjutan. Sementara itu, Bang Mento langsung meminta dilakukan penyadapan terhadap teleponnya Mr. Fraga. Sang wartawan sendiri saat itu sudah turun ke daerah Tangge, daerah jajahan baru dari Roja dan kawan-kawan. Clara dan temannya mengamati bahwa rombongan milisia ini sedang meloding kardus-kardus ke dalam sebuah ruko. Dari senjata yang mereka tenteng, bisa terlihat bahwa mereka ini menenteng senjata milik aparat. Ruko itu rupanya baru mereka sewa hari itu. Clara yang kepo dengan barang-barang loadingan tadi, kemudian dengan nekat menghampiri ruko itu ketika orangnya sudah pada pergi. Dengan berpura-pura sebagai pasutri baru, dia menawar untuk kontrak selama 1 tahun. Maka dari itu si ibu pun membiarkan mereka untuk masuk agar bisa melihat-lihat kondisi rumah. Namun pada akhirnya, laporan jadi masuk kepada Roja bahwa si ibu hendak mengcancel kontrakannya. Sementara itu, Clara dan rekan sudah masuk ke ruang gudang lalu mengunboxing sebuah dus yang tadi ia curigai. Isi dus itu ternyata kiriman poster dan pamflet bagi kampanye trio Kwek-Kwek, orang yang paling kuat di daerah mereka. Clara langsung lapor kepada Mr. Fraga tentang bukti keterlibatan 3 politikus ini dengan kawanan para mafia. Sayangnya, Roja kemudian keburu tiba untuk mengurusi masalah kontrakan. Dia pun ngegap kedua wartawan ini yang sedang bongkar-bongkar barang mereka. Habis sudah keduanya jadi bulan-bulanan gangster baru tersebut. Roja pun jadi tahu bahwa Mr. Fraga telah dihubungi oleh cewek ini. Ia merampas telepon tersebut dan mengeksekusi tawanannya.
Baru esok paginya, Mr. Fraga tiba di TKP dengan ditemani oleh Pak Kapolsek. Suasana ruangan itu kini sudah kosong. Roha dan kawan-kawan gercep segera memindahkan barbuk-barbuk tersebut. Ia pun lanjut menanyakan keberadaan dua rekan wartawan kepada pemret tempat Clara bekerja. Sang pemret rupanya nggak tahu menau, bahkan nggak mau tahu. Orang ini sekarang sudah kadung ketakutan. Dua wartawan itu memang sudah meninggal dan jasadnya dibakar oleh orangnya Roha. Saat itu mereka lagi sibuk nyempotin gigi dari tengkorak-tengkorak biar tidak bisa diautopsi. Roha segera merespon situasi itu dengan melapor kepada Guarassi dan Fortunato. Ia mengadu soal kejadian terbongkarnya sindikasi mereka dalam menghadapi pemilu. Target mereka selanjutnya adalah untuk menghadang Mr. Fraga. Namun masalahnya, saat itu rekaman pembicaraan tersebut telah didapat pula oleh Bang Mento yang telah melakukan penyadapan. Ia pun segera bergerak untuk melakukan tindakan. Mr. Formosa, Kepala Sekretariat Pertahanan Daerah yang mendapatkan mandat dari Mr. Guarassi untuk menghapus semua rekaman Mr. Fraga, jadi kaget begitu tahu bahwa Bang Mento sudah memilikinya. Malam itu, Pak Kolonel sendiri langsung bergerak menuju rumah suami dari mantan istrinya ini. Ia curiga bahwa Fraga adalah target berikut dari pihak para mafia. Bang Mento sampai rela menunggu di depan rumah mereka, yang mana mereka itu lagi pada keluar nonton bioskop. Saat mobil keluarga ini tiba, ia segera menyambutnya, namun demikian juga dengan para algojo kiriman mafia. Bang Mento berhasil menembak salah seorangnya. Namun demikian, para algojo tetap berhasil melakukan tembakan yang mana salah satu pelurunya bersarang di tubuh Rafa. Segera mereka pun membawanya ke rumah sakit. Hasil dari pemeriksaan menyebutkan bahwa Rafa harus menjalani operasi karena peluru tadi telah bersarang di ginjalnya. Setelah memberikan hasil rekaman pembicaraan itu kepada Fraga, Bang Mento pun segera pergi. Ia harus segera melakukan tindakan. Orang yang kemudian menjadi incarannya adalah Guarassi, mantan Kapolda yang sekarang sudah duduk di kursi parlemen daerah. Pasukan Bope yang setia terhadap guru besarnya ia kerahkan untuk menghadangnya di tengah jalan. Di sana, Bang Mento melampiaskan amarahnya. Ia mengancam akan membunuhnya jika ternyata anaknya berakhir tak bernyawa. Bonyok parah bapak anggota parlemen ini dihajar oleh mantan bawahannya sendiri. Atas tindakannya itu, ia pun dipecat dari kepolisian. Bang Mento nggak peduli, yang dia inginkan hanyalah agar Rafa bisa pulih kembali. Terjadilah kemudian insiden yang tadi kita tayangkan di awal video, di mana Bang Mento dibuntuti setelah keluar dari rumah sakit lalu dicegat di pengkolan. Plot twist dari adegan itu adalah bahwa orang yang membuntuti bukan dari pihak yang sama dengan para penyegatnya. Mereka ini bukan dari komplotannya Roha, namun dari kelompok Bope yang tidak berseragam. Pak Kolonel pastinya sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut bahwa ia akan menjadi target yang berikutnya. Adu tembak yang sengit kemudian terjadi di antara kedua belah pihak, meski pada akhirnya pasukan Bope yang muncul sebagai pemenang. Roha lalu kabur melarikan diri bersama seorang rekan. Perang di jalanan sudah ia jabani. Sekarang dengan dukungan dari Mr. Fraga, Kolonel Nascimento melakukan perlawanan di dalam sistem itu sendiri. Dengan kesaksiannya, berikut dukungan bukti yang ia kantongi, ia menghajar Fortunato lewat sidang parlemen. Orang ini beserta dengan beberapa politikus lain yang terkait akhirnya berhasil diseret masuk ke dalam penjara atas kasus menghilangnya dua orang wartawan. Pasukan milisia disapu bersih oleh pasukan Bope sampai tak bersisa. Meskipun puncak tertinggi dari sistem itu tetap berhasil lolos, Pak Gubernur cuci tangan dengan mengorbankan rekan-rekannya. Pada akhirnya sistem bejat itu masih akan ada dan masih akan terus berlanjut. Hanya berpindah tangan saja dari pemegang yang sebelumnya. Bonus yang paling besar bagi Pak Kolonel yaitu bahwa pada akhirnya Rafa mulai tersadar dari koma dan kemudian berangsur pulih. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.